Oke, salam toleransi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alirus Boneka dengan NIM 2024 01 10 31 0003. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul dengan hukum adat. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dende Ratna, mohon izin saya akan menjelaskan tugas presentasi yang berjudul hukum adat. Oke, langsung saja kepada pembahasannya, yang dimana ada tentang istilah dan pengertian hukum adat gitu. Jadi istilah hukum adat ini tidak begitu dikenal dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Istilah ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu adat recht, yang pertama-tama dikemukakan oleh Snoek Hurgronje, yang kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknik yuridis untuk menentukan kepada apa yang sebelumnya disebut undang-undang, agama, lembaga, rakyat, dan kebiasaan lembaga asli dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian sering dipakai dalam literatur di kalangan perguruan tinggi hukum. Di dalam perundang-undangan, istilah adat recht ini baru muncul pada tahun 1920 dalam undang-undang mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Di kalangan masyarakat atau dalam pergaulan rakyat umum hanya dikenal dengan istilah adat saja begitu. Jadi sebelumnya itu di Belanda itu adat recht begitu. Dan terminologi adat dan hukum adat seringkali dicampur aduk dalam memberikan suatu pengertian. Padahal sesungguhnya keduanya adalah lembaga yang berlainan begitu, atau yang berbeda begitu kan adat recht dan hukum adat, tetapi tujuannya tetap sama. Dan juga adat sering dipandang sebagai tradisi, sehingga terkesan sangat lokal begitu. Maksudnya tradisi, sehingga terkesan sangat lokal, ketinggian zaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lainnya. Hal ini dapat maklumi karena adat adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi real hukuman di masyarakat kecil begitu. Jadi maksudnya ketika ada pelanggaran di adat itu sendiri, tidak terlalu ada hukuman-hukuman yang berat, melainkan hukuman itu terjadi ketika di dalam peraturan adat itu sendiri sudah ditetapkan. Terus selain daripada itu juga kata adat ini juga berasal dari bahasa Arab gitu, yang artinya tradisi. Jadi hubungannya dengan hukum adalah bahwa alat atau kebiasaan dapat menjadi atau dijadikan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Jadi ada beberapa definisi yang merumuskan bahwa yang berdefinisikan rumusan antara cabang ilmu hukum dan ilmu adat itu sendiri begitu, hukum adat itu sendiri begitu. Yang pertama itu ada Terher, yang mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan begitu. Istilahnya adat ini hukum adat ini peraturan menjelma keputusan-keputusan yang berlaku secara spontan, tetapi tidak ada perencanaan begitu. Tetapi yang ditetapkan oleh suatu keputusan dari kepala adat itu sendiri itu hanya spontan-spontan saja, tanpa adanya mufakat atau apa istilahnya tanpa ada runding. Jadi langsung muncul saja begitu, spontan.
Dan THR juga THR juga ini dikenal dengan teori keputusan. Artinya bahwa untuk melihat apakah suatu adat istiadat sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat gitu. Terus yang kedua ini ada Van Dijk. Jadi hukum adat menurut Van Dijk itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak di ko kodifikasikan gitu, dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan timur asing. Dan istilah ini juga dimaksudkan bahwa semua kesusilaan di semua lapangan hidup. Van Dijk juga membedakan antara adat dan hukum adat yang keduanya berjalan bergandengan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu segala bentuk keusilan dan kebiasaan orang Indonesia menjadi tingkah laku sehari-hari. Jadi ya artinya antara hukum adat dan hukum sehari-hari itu tidak dapat dipisahkan begitu. Terus yang ketiga itu ada tentang filsuf itu Besar Muhammad yang menyimpulkan ada 4 hal penting dari pendapatnya yang disampaikan oleh Van Dijk itu. Lalu Besar Muhammad ini menyimpulkan bahwa ada 4 yang dia tangkap dari si pendapat Van Dijk itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara lain disebut sebagai adat. Nah, berarti istilahnya adat itu adalah tingkah laku sehari-hari lah begitu istilahnya. Dan terus yang kedua, adat terdiri dari 2 bagian, yaitu tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara lain disebut sebagai adat. Nah, berarti istilahnya adat itu adalah tingkah laku sehari-hari lah begitu istilahnya. Dan terus yang kedua, adat terdiri dari 2 bagian, yaitu tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum dan tidak memiliki akibat hukum. Maksudnya istilahnya yang tidak memiliki akibat hukum itu bukan disebut adat. Terus yang yang ketiga itu ada tentang antara 2 bagian tersebut tidak dapat pisahkan yang tegas begitu, yaitu antara hukum dan adat itu sendiri tidak dapat dipisahkan begitu. Mereka itu tetap sejalan atau tetap satu. Nah, terus kalau berbicara mengenai tujuan untuk mempelajari hukum itu, yaitu ada dua sisi. Yang dimana yang pertama itu ada tujuan teoritis. Nah, tujuan teoritis ini adalah untuk memelihara dan mengembangkan hukum adat dan nilai-nilai yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dalam piagam. Jadi istilahnya tujuan hukum adat ini untuk mengembangkan nilai-nilai yang sudah tercantum di dalam piagam hukum adat itu sendiri, tanpa kita memusnahkan nilai-nilai yang sudah tercantum begitu. Jadi istilahnya harus terus dikembangkan begitu. Jadi di sisi lain juga hukum adat juga itu menjalin kekalnya penyelidikan ilmiah terhadap hukum pribumi Hindia gitu, dan bagian-bagian lain dari Nusantara yang tidak terkodifikasi, serta memajukan studi mengenai hukum tersebut secara kontinu. Terus yang kedua itu ada tujuan praktis gitu. Yang pertama itu ada di dalam tujuan praktis ini dibagi lagi begitu menjadi 3. Yang pertama itu ada praktis bagi hukum begitu. Nah, agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mempertimbangkan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus begitu. Terus yang kedua itu bagi pembentuk undang-undang. Nah, agar dalam pembentukan
undang-undang atau peraturan undang-undang, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber bentuknya begitu. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat. Jadi istilahnya begini, hukum adat itu tidak tertulis begitu. Hukum adat itu tidak tertulis. Sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis juga sih. Kalau hukum adat ya istilahnya begitu dah. Terus yang ketiga itu ada tentang tujuan idealis atau ilmu untuk masyarakat, di mana tujuan ini menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan suka dan cinta dan bangga terhadap bangsa dan budaya sendiri, menjadi bahan utama dalam pembentukan hukum nasional dengan membuang segi-segi negatifnya. Jadi berbicara mengenai hukum adat itu jangan berfokus pada sisi positifnya saja, tetapi kita ambil sisi negatifnya begitu. Terus ini kalau berbicara mengenai sejarah hukum adat itu kan paling ada 3 kategori yang penting ketika berbicara mengenai sejarah hukum adat itu sendiri begitu. Yang pertama itu ada mengenai sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum adat itu sendiri. Peraturan adat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman Hindu. Terus yang kedua, sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari tidak dikenali hingga dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga, sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia pada saat ini. Terus kalau saya itu bisa istilahnya antara hukum adat dengan hukum kebiasaan itu bisa saya katakan ada perbedaannya begitu. Tapi bukan saya, hanya mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh filsuf-filsuf itu sendiri. Terus yang pertama itu perbedaan hukum adat. Yang pertama menurut teacher itu bahwa suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat begitu. Jadi ketika tidak ada keputusan dari kepala adat itu sendiri tetap disebut adat tetapi tidak disebut hukum adat itu sendiri begitu. Terus kalau dari yang kedua itu dari Van Vollenhoven, bahwa dia menyebutnya hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai saksi karena dia bersifat hukum begitu, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan adat karena suatu kebiasaan atau adat kan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu diberi sanksi. Kalau saya analisis mengenai perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan itu memang beda. Karena kalau kita berbicara mengenai hukum adat itu istilahnya itu turun temurun dari nenek moyang yang diwariskan kepada perbedaannya begitu. Tapi bukan saya, hanya mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh filsuf-filsuf itu sendiri. Terus yang pertama itu perbedaan hukum adat. Yang pertama menurut teacher itu bahwa suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat begitu. Jadi ketika tidak ada keputusan dari kepala adat itu sendiri tetap disebut adat tetapi tidak disebut hukum adat itu sendiri begitu. Terus kalau dari
Yang kedua itu dari Van Vollenhoven, bahwa dia menyebutnya hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai saksi, karena dia bersifat hukum begitu, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan adat, karena suatu kebiasaan atau adat kan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu diberi sanksi. Kalau saya analisis mengenai perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan itu memang beda. Karena kalau kita berbicara mengenai hukum adat itu istilahnya itu turun temurun dari nenek moyang yang diwariskan kepada cucu-cucunya atau cece-cecenya begitu. Sedangkan hukum kebiasaan itu adalah hukum yang terus kita lakukan atau yang kita jalankan sehari-hari begitu. Pokoknya yang kita terus ulangi lah sehari-hari. Sedangkan kalau hukum adat itu adalah hukum yang diwariskan oleh kepala adat itu sendiri, ya, oleh kepala adat itu sendiri begitu. Kalau hukum adat yang istilahnya diwariskan, kalau ini argumen dari saya. Tetapi kalau hukum kebiasaan itu hukum yang ulang-ulang terus kita lakukan. Seandainya kita melakukan yang salah, berarti itu adalah hukum kebiasaan. Itu pasti ada perbedaannya antara hukum adat dan hukum kebiasaan itu sendiri begitu. Jadi kesimpulannya di sini bahwa adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkenal sangat lokal. Istilahnya adat ini adalah sebuah tradisi dan ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena adat adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi real. Jadi kalau adat ini dia tidak mempunyai sanksi ketika kita melanggar sanksi. Sedangkan hukum adat itu otomatis dia akan mempunyai sanksi karena di dalamnya itu ada dikaitkan dengan hukum. Tetapi kalau adat itu ketika kita mempunyai kesalahan, otomatis dia tidak mempunyai sanksi karena dia tidak dikaitkan dengan hukum. Tetapi adat ini adalah suatu ritual begitu, tradisi, bukan tidak dikaitkan lagi dengan hukum itu sendiri begitu. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam.